Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar? Selamat datang ya. Selamat datang di Sik Talk by Jobstreet ya. Oke, selamat pagi Pak Hendrik Darmawan. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Sehat-sehat selalu ya. Oke, hari ini bulan November, almost end of year. Hari ini kita ada topik seru di Sik Talk pagi hari ini. Kira-kira apa ya topiknya ya? Mungkin teman-teman HR semua sudah pernah lihat di brosurnya dari kita, tapi sebelum kita mulai, saya mau share screen dulu untuk beberapa housekeeping. Ya, oke. Yang pertama, mungkin selamat datang buat Bapak Ibu yang belum pernah join untuk TikTok kita pagi yang dilakukan oleh Jobstreet. Tapi ini ada beberapa housekeeping yang teman-teman bisa baca bersama. Yaitu pertama, teman-teman akan di-set audionya mute kecuali pada saat mungkin teman-teman dipersilakan untuk bertanya secara live. Nah, selain presenter, kita semuanya dalam keadaan mute. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan cukup ketik aja di tombol Q&A, Bapak Ibu tuliskan pertanyaannya apa yang Bapak Ibu ada concern atau mungkin ada tanggapan dari statement yang topik kita pagi ini ya. Lalu kapanpun Bapak Ibu bisa input pertanyaan ya. Tapi pertanyaan akan kita respon nih pada akhir atau pada sesi Q&A di akhir acara biar kita bisa lebih leluasan dengerin paparan kita dari narasumber pagi ini ya. Nah, link untuk rekaman video akan dikirimkan melalui email ya setelah acara dan dapat diakses juga nih dari website kita. Jadi teman-teman HRD semuanya bisa langsung masuk aja ke websitenya jobstreet.co.id atau jobstreet.com, tinggal pilih aja insight dan pilihnya adalah morning talk. Jadi Bapak Ibu bisa nonton kembali video-video ataupun webinar yang sudah pernah ada dilakukan di tiap bulannya ya. Nah, agenda kita pagi ini. Narasumber kita yaitu Bapak Andika Yalasena. Beliau adalah Senior Manager of Workforce Transformation dari Deloitte. Ya. Kemudian kita akan dengarkan apa yang akan dibicarakan oleh beliau. Mungkin ada insight baru dari Deloitte yang mungkin bisa kita pelajari bareng-bareng ya. Lalu kita akan ada panel discussion dan terakhir adalah Q&A. Ya. Nah ini dia tampangnya beliau Bapak Andika Yalasena. Topik kali ini adalah 10 Rules of Modern Work. Apa itu? Mungkin kita semua ngerasa kita udah cukup modern belum ya perusahaan kita? Ini ada 10 rules yang bisa Bapak Ibu pelajari dan mungkin bisa diaplikasikan ke perusahaan Bapak Ibu ya. Kira-kira apa saja dan mungkin lebih detailnya saya panggil aja langsung ke Bapak Andika. Selamat pagi Pak Andika, apa kabar? Selamat pagi Pak Guyup, terima kasih atas introduction-nya. Selamat pagi teman-teman semua yang udah gabung di pagi hari ini. Pak Andika, dari judulnya tuh bikin bertanya-tanya apa nih 10 rules-nya nih. Nah, kalau boleh mungkin Pak Andika monggo langsung aja Pak Andika kita kasih kesempatan buat memberikan paparan nih pagi ini. Baik, terima kasih banyak Pak Guyup. Jadi memang banyak sekali pertanyaan tiap kali saya mengadakan sesi ini terkait 10 Rules of Modern Work. Apa sih ini maksudnya modern work kita? Tapi kalau saya nanya nih partisipan-partisipan di sini ataupun audience di sini, bisa aja nih sekarang ketik raise your hands gitu. Siapa yang udah pernah ikut sesi-sesi sebelumnya terkait future of work gitu, future of banking, future of HR gitu kan. Everybody's talking about the future gitu kan. Terus di dalamnya we're basically forecasting the future tuh pada nunjuk tangan kan semuanya. Everybody's talking about the future of the industry, the future of whatever, right? Tapi sebetulnya ya kalau kita pikir-pikir banyak yang bilang oh kita forecasting about the future, but we're actually forgetting the future is actually already here. We're already in the future. So kalau dari saya sedikit tentang Deloitte. We've been talking about the future of work from 4 or 5 years ago, dan kita menyadari bahwa apa yang kita akan tuliskan di sini dan kita share ini basically dari research real kami dan dari klien-klien kami yang ada di dunia gitu kasarnya, dan ada fokusnya di Southeast Asia juga. Dan banyak yang melihat apalagi didorong oleh pandemi kan, oh banyak sekali orang ngomonginnya how can we shape the future gitu. You're shaping it right now. Dan itulah kita mulai beralih, kita coba mengurangi kata-kata future of and just say it's actually already modern. Udah banyak sekali modern things that are already happening. Dan let's move on and shape the future right now instead of yang tadi saya bilang forecasting.
So itulah konteks kenapa kita sebut modern, gitu Pak Goyo. So mungkin kita bisa langsung share aja materi dan untuk teman-teman yang sudah gabung ada beberapa hal yang ingin kami set up di awal gitu. Kalau berkenan kami mohon bantuannya. Kalau bisa ambil handphone dan sayangnya ada hadiah nggak ya Pak Guyup dari Job Street gitu. Adanya foto bareng kali ya, Pak? Oh, foto bareng ya. Kirain kopi pagi enak gitu kan. Oke, jadi teman-teman kami mohon bantuannya ke menti.com dan tolong ketik 61241954. Ada 2 pertanyaan di situ, cukup simpel. Kalau yang pertama itu, how does work or being back at the office make you feel these days? Itu 1. Jadi Tasha atau Nadia, tolong bisa kita lihat mentinya. Buat teman-teman yang belum, nanti ada juga menti.com, kodenya akan ada di screen teman-teman di situ. Okay. How does work or being back at the office make you feel these days? Great, easy to coordinate, though it's not every day. Kinda okay. Happy to meet face-to-face. I wish I could do hybrid. Excited, but at the end of the day, I'm exhausted. Dull. Okay. Lebih semangat dan organized karena WFO menunjang kerja produktif. Okay. Tiring, tired. Okay. Kita ada berapa orang ya Pak Guyup hari ini? Ada 80. Kurang kita ada 10 orang, jadi 70. Kita setengahnya ya. 72 attendee. Oke, 72. Kadang capek sih, tapi lebih produktif. Oke. Kecewa, kembali fokus ke WFO. Oke, ada yang kecewa. So udah mulai kelihatan nih mixed feelings antara working back in the office gitu kan. Easy to coordinate, but I feel more effective working from home. Yes, okay, interesting. Lelah di jalan, yes. Apalagi sekarang udah mulai macetnya udah normal lah ya, gitu kan. So what else? More flexible and happy can have work-life harmony. So udah mulai kelihatan ada beberapa perusahaan yang ada menerapkan konsep hybrid, tapi ada yang mungkin sudah full work from office. More flexible and effective, more productive at home. Sejauh ini menyenangkan meskipun WFO, load kerja lagi nggak terlalu banyak, jadi bisa datang jam 8. Oke, Tenggo. Oke, lebih bersemangat. Oke, kita udah roughly 21 orang. Buat teman-teman yang masih mau masukin feedback-nya, tolong dimasukkan. Karena kita juga tiap kali kita mengadakan sesi-sesi seperti ini, kita akan mengumpulkan data-data yang teman-teman kumpulkan, dan itu juga menjadi basis apa yang sih sebenarnya yang dialami oleh teman-teman di market gitu kan. Belum ada tekanan. Oh, maksudnya apa nih? Belum ada tekanan, nyari tekanan apa gimana ya Pak Guyup? belum disuruh ke kantor, masih Belum disuruh. ya. Oke. Tetap bahagia dan semangat di hari yang panas dan lelah ini. Kayaknya pagi masih cerah dan masih dingin ya kayaknya. Oke, kita coba masuk ke pertanyaan kedua. What do you hope to gain from today's session? Apa sih yang pengen didapetin kalau hanya based on judulnya 10 Rules of Modern Work? What's your expectation? Enlightenment, okay? Thank you. Well, update with the trend, okay? What can we apply modern work to our office? Yes. So nanti saya jelaskan bahwa ini 10 Rules of Modern Work ini sebetulnya ada 2 user utamanya lah. Saya paham dari informasi yang disampaikan Pak Guyup dan teman-teman tim di Job Street bahwa audiensnya banyak dari HRD. Nah, kalau HR, coba kita buka topinya sendiri, buka topi HR dulu, karena at the end of the day, this 10 rules is basically for every individual as an employee. Then as an HR person, you're actually part of the organization. So we're gonna look at from that aspect, but the bigger question is also, as an HR practitioner, how are you be able to kind of use practical things yang bisa di-apply ke teman-teman di dalam organisasi. Get insight about what can I do to boost my productivity and my team too. Yes, that's definitely what we're going to talk. Bisa nyaman dan bahagia atas segala kerjaan yang didapatkan. Wah, kebahagiaan ya, itu next level tuh Pak. Tapi kayaknya menarik tuh. Let's figure out, karena ada beberapa set of rules. It's all about how can you achieve that basically.
Benchmarking and finding aspiration. So benchmark, my comment about benchmark, and sometimes banyak sekali orang ngomong, oh best practice-nya kayak gimana sih? This 10 rules is all about the best fit. So there's no one solution for all. It's not about finding the best practice that is being used by anyone, but it's always going to be how can you apply this to your context. Especially modern work di lingkungan kantor yang old school. That's very interesting. Yes, this is going to be a big challenge. Tapi kembali lagi, we're giving the power to the individual, to the employee. This is what this 10 rules of modern work is. So thank you. I hope we will be able to kind of cover all of these hopes, apa yang udah ada ditulis di Menti ini, dan kita akan go through satu persatu. Dan mungkin saya perkenalkan dari tim Deloitte ada dua teman saya, ada Nadia dan ada Tasha yang akan di balik layar. Jadi kalau teman-teman, Bapak dan Ibu ingin mengetikkan suatu pertanyaan, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung dijawab, dan nanti akan diingatkan ke saya silahkan. Jadi kita mau make sure bahwa ada interaksinya bisa di dalam chat, nggak perlu nunggu, tadi memang ada house rules, tapi kita persilahkan. Kalau ada pertanyaan yang udah gatel banget mau ditanyain, tanyain aja gitu. Saya nggak mau bikin orang gatel sampai akhir gitu. Oke, so terima kasih atas responnya. Kita langsung mulai aja. Nah, ini bagian yang saya sampaikan di sini mungkin sudah sering kali di-share, dan kita go through satu persatu. Nah, yang pertama itu, kita ini we're having a completely different world of work, right? And udah banyak sekali yang udah preaching tentang hal ini. Tapi kembali lagi, kita diingatkan bahwa the market, we are basically in a place where the market of perishable skills. Karena apa? Karena skills skills yang kita miliki itu udah ada expired date-nya gitu. Nah, dan based on our research, these skills are basically kalau ada tag-nya gitu ya, itu roughly 4,5 tahun. Dan trennya itu akan semakin kecil. Jadi semakin pendek waktunya. So that's what we're talking about. So for example, teman-teman yang sekarang ada di HR, 5 tahun yang lalu mungkin nggak ngomongin, atau 10 tahun yang lalu nggak ngomongin data analytics gitu kan. Tapi that's actually new skill that we're now talking about. Payroll gitu, apakah sekarang ada yang baru? Enggak. Payroll mungkin kembali lagi ke depannya bisa di-replace sama teknologi, mungkin gitu kan. So all of these things are saying that kita ada di dunia di mana banyak sekali yang skills-skills yang expiry date-nya sudah semakin pendek, dan muncul banyak skills-skills baru. Dan itu juga memunculkan skills-skills baru gitu. Nah, which is yang kedua. Tadi saya ngelihat udah ada ada dua kubu nih. Ada yang seneng banget balik work from office, ada yang seneng banget, ada yang malah nggak seneng karena ujung-ujung harus balik office. Tapi in reality, based on clients, as much as kalau kita buka kacamata ya, most of the clients in Southeast Asia and even kind of globally, mereka masih bilang bahwa moving forward, we're still gonna work in a hybrid mode, gitu. Nah, ini kenapa bilang? Karena most of the work or most of the jobs, kerjaan-kerjaan yang kita lakukan, based on our research, 45%, 45% itu bisa dikerjain dari mana aja sebetulnya. Nah, pertanyaannya itu adalah interaksi face to face-nya itu elemen sejauh apa, gitu kan? So, but in reality, this is what's happening. 45% dari kerjaan itu sebetulnya bisa dikerjain remotely anyways, gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga. Banyak yang ya udah sering sekali kita bahas lah, mungkin nggak perlu dari saya, pasti dari sesi-sesi sebelumnya ataupun dari literatur-literatur yang ada. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dirasa ke depannya mungkin akan hilang. Nah, ini didasari oleh pace yang sekarang kembali lagi udah tinggi sekali gitu. So irrelevant roughly within 4 or 5 years itu ada review biasanya. Is this job still relevant? Kalau dilihat pekerjaannya, posisinya mungkin akan namanya sama. Tapi if you look at the scope, gitu kan, pekerjaannya sendiri berubah nggak? Justru akan menjadi pertanyaan kalau ada satu pekerjaan yang detailsnya sama aja gitu. Selama lebih dari 4 tahun kerjaan itu aja, that's actually the question. Do you actually need that or not? Okay. Nah, yang keempat, we understand that
the trend, there's basically many pathways to growth and success. Pertanyaannya itu adalah kita mulai berubah tendensi di mana kalau saya ngeliat orang tua saya ataupun Pak Guyup ngeliat orang tuanya, atau saya tanya di sini, sekarang kalau saya tanya Bapak dan Ibu udah dalam pekerjaan keberapa? Kalau saya udah di pekerjaan ke-1, udah ke-4. Throughout my 15 plus years of experience, ini pekerjaan saya ke-4. Ini udah berubah banget dari zaman bapak saya ataupun ibu saya yang mungkin roughly mereka cuma ngelewatin 2 pekerjaan. Kalau saya tanya audience di sini, silakan ketik kalau mau, udah ke pekerjaan keberapa. Nah, kita lihat bahwa ke depannya karir itu roughly itu akan berubah menjadi perubahan 5-6 career trends during one lifetime. Dan lifetime itu sekarang usia pensiun biasanya udah rada di-push juga gitu kan. Jadi pertanyaannya apakah orang yang loyal akan ada? Tetap ada. Tapi on average, seseorang akan melalui karir yang berubah-ubah dalam satu perusahaan ke perusahaan lain selama lebih dari 5-6. Dan yang saya maksud perusahaan bukan hanya dari konteks pekerjaannya itu aja, tapi dari konteks apa yang dikerjakannya. Karirnya berubah, path-nya. Career path-nya berubah-ubah. Gitu. Oke? Nah, yang terakhir, yang kelima, kita melihat bahwa this different setup is always talking about the ecosystem expertise gitu. Nah, expertise ini apa? Kita melihat bahwa sekarang udah banyak klien ataupun kita melihat diri kita sendiri bahwa kalau kita mau belajar ke depannya, kita harus membuat satu ekosistem di mana kita mengambil pembelajaran industri lain. Saya ambil contoh, saya banyak sekali klien-klien yang mau ngomongin, oh how can I improve my user experience di aplikasi saya gitu. Tapi mereka, they build an ecosystem with a startup. They build an ecosystem with, let's say, a service sama satu chain hotel gitu. Karena they want to kind of make this ecosystem where you kind of learn a different kind of elements yang bisa diaplikasikan gitu. Nah, what does this mean? There's going to be a lot of players, there's going to be a lot of generations, and there's going to be lots of partners. Artinya apa? Kita lihat bahwa sekarang in reality juga banyak sekali di tim-tim saya memiliki tim orang di tim saya ada yang lebih tua daripada saya, ataupun saya punya bos yang lebih muda dari saya. Different kind of generational thought process and experience yang dari different kind of industry, karena kita sekarang under one ecosystem, it actually requires us to have a different kind of mindset and a different kind of approach, right? So understanding these 5 things of the context of how a modern works is actually leading to how people feel. Gitu. When I say how people feel, it's actually everybody here, roughly, right? Yang kenapa saya tadi tanya di awal itu 2 pertanyaan, karena kalau saya share hasil-hasil yang jawab pertanyaan yang sama dari sesi-sesi lainnya, is actually on the next slide. So apa sih yang biasanya orang ngomong gitu tentang modern work, about how do you feel about work these days gitu? What they say is, first of all, they say that if you just kind of click it all, Nat, if you don't mind. So many are saying a lot of things, right? They say that I have no idea if my career is on track. I'm feeling overwhelmed with all of this combination between going back and forth to the office, having new responsibilities because of this whole set of arrangements, segala macam. Will my job be redundant gitu kan? Pekerjaan saya masih aman nggak sih gitu? Terus where's the time to learn new skills gitu? Saya udah nggak punya waktu nih buat learning gitu. I can't, like even right now, organisasi saya nggak dikasih waktu untuk belajar, saya nggak dikasih training gitu kan. Ataupun banyak yang ngelihat, oh saya ngelihat bahwa skill saya udah nggak relevan gitu kan. Dan yang paling banyak itu kalau Bapak dan Ibu lihat ada di sebelah kanan, itu transisi tuh dari kemarin tuh, dari yang masih banyak WFH ke WFO. Banyak yang bilang, I am working remotely, but I'm feeling invisible. Karena what does that actually mean? Performance saya tuh ngaruh nggak sih? Saya sebenarnya dilihat nggak sih? Am I actually doing okay? Karena itu ada perubahan itu. Nah, sekarang ada model hybrid. How does that work, right? And yes, it's very normal that banyak yang bilang, as a result, I feel stressed at work all the time. Sama yang kayak tadi Bapak bilang, gitu kan. Some are feeling that
a level of energy. Yang kayak I feel energized because I'm meeting my friends again, but it has its shelf life as well. Biasanya kalau udah mulai stabil kayak, aduh capek juga ya, aduh Jakarta banjir melulu nih ya, aduh ini kayak nggak sempet ini nggak sempet itu gitu. So the question is, if we consider all of these feelings and how people are going through their work on a daily basis, how can we help them? As an HR person, how can we provide a sandbox or basically a playground for all of these employees to kind of make sure that they don't feel all of these things? Tapi most importantly, again, I would invite everyone here to kind of take off their HR hats and look at yourself. This is actually something what you want that you can actually kind of do. Okay. So let's go. And I know that questions are already kind of coming in, and let's make sure that we're gonna address those questions later when we kind of go through one by one. Okay. So there's gonna be 10 roles. And if you go to the next slide, we're going to start one sections at a time. So all of this rules is basically rules where we say employees or individuals are able to kind of start within themselves and be supported by HR, for example, to have a couple of things, right? First, which is very important, is the 3 rules to make sure that everybody has control of their own career. Everybody should have control about what they want to do, what they want to achieve, and how they want to do it, right? After those 3 rules of control, we're going to talk about the 3 rules of being awesome. Because at the end of the day, in order to kind of thrive, or biar kita, again, stand out, what do we need to do to stay relevant? And to stay relevant is actually how can you be awesome, basically, right? And when I say awesome, is there's going to be quite the controversy. It's not just being awesome for your boss. This is purely how you yourself can become awesome. Okay. The third section is the 3 rules of growth. So if you have the control of what you want to achieve, what you want to do, and why you're doing all of this, followed by how can you make sure that you're doing it in an awesome way, right? Yang ketiga, how can we ensure that you're having a growth by doing the control element and the awesomeness of being yourself, right? And the last part, an extra part, is going to be one golden rule, and I'll share it at the end. Okay. Okay, let's go. So this 10 rules of modern work, this is basically the result of a research from Deloitte Consulting. And we've been looking at materials from Daniel Pink, Niall Doshi on motivation, and John Stepfield, right? But ini semua kita convert menjadi ideas or rules that you can kind of use right away. And these are actually rules that yang nanti bisa give you agency sama power. Dan kita lihat dari populasi, many young people banyak melihat bahwa I'm working for an organization where I don't have control. Mereka is very dependent on how the organizations are doing, right? The rules are intended to kind of give individual agency, tapi again, give them control on the environment. So I see that there's a question from Aulia. To ensure both knowledge growth have balanced priority. So that's a very interesting question, and I can kind of cover that later on. So Pak Guyup, is it okay if I kind of answer? I know there's going to be some kind of time. Ya, mungkin tadi I think we need to put all the Q&A. Okay. Yep. So Aulia, I'll come back to you because how can we ensure both work and ecosystem of knowledge growth have balanced priority? The key question, the key answer is actually the performance and impact, right? So I'll come to that later if we have time, but the key is actually impact. So you don't want to kind of make sure that you don't want to invest a lot of building the ecosystem to kind of learn, but at the end of the day, if it's not bringing back the company the impact that it's actually, or even the productivity, then what's the purpose? Okay, so let's start one by one. The part 1 is basically how to take control, and the first rule is
Bring your own motivation because no one else will. No one else will. And this may sound as, I don't know, yeah, I know this. Or banyak yang bilang kayak, oh saya tahu nih, of course I'm gonna bring my own motivation. But in reality, if you go to the next slide, many people are being motivated by what the organization are pushing them to be motivated for, right? So if you bring your own motivation, there's 3 things you need to kind of make sure that each employee or each of you need to have. One is about the autonomy. The second is basically about mastery, and the third one is basically about purpose. So apa sih maksudnya dengan otonomi? How can you actually do more with your work without having all of this guidance? Right? You have all of the policy, you have all of the things set up for you, right? But what's a good employee? Everybody that here that has a team is expecting someone that is able to kind of work by themselves with less supervision, with less guidance, and they are. But the thing is, we need to give them more choices, more autonomy to kind of make decisions, takes risk, for example, right? In terms of how am I going to work this part, and what time am I going to work for it, and all of the things, right? It's all giving the autonomy. How are you going to provide yourself that autonomy? How are you going to prove yourself to your boss? Okay, I know what you mean. This is what I need to do. Okay, so again, autonomy is not going to be given. It's going to be earned, right? So set goals with your colleagues, with your supervisors. Set these expectations. How can you make sure that, oh, this is how I'm going to be self-sufficient, and everybody can increase the autonomy by themselves. Okay, that's autonomy. The second part is mastery. So if you're good at something, good. But are you good at something that really matters? Right? So the question is, if you're good on something, how are you going to make sure that that is going to be relevant moving forward? So if you have a growth mindset, you need to kind of make sure that whatever you're good at right now can be used and become essential moving forward, right? And have something unique. So I'll give you an example. There are clients, or even in Deloitte, even in this team that I brought here, I have someone that is really good in doing data analytics. I have people that are really good at a niche thing, which is how can they create an experience for webinars, for example? How can we make sure that people are still engaged? So all of these details are all capabilities that every individual we are expecting to have a mastery in, and they're good at it, right? So how can we make sure that there's a mastery of it? And the last part, which is interesting, is purpose, right? Sometimes this is basically very, very, very fluffy. But kalau saya nanya banyak sekali klien-klien kayak, why are you working here? Oh ya, saya suka aja gitu. Tapi if you look at the question really closely, udah mulai banyak sekarang kalau saya interview aja, people are working for a higher level of purpose. And my suggestion and basically for this role is find that purpose as well. Why are you working for, let's say, a telco company? Why are you working for a banking industry? Why are you working for a consulting industry? And it's beyond, the purpose is actually beyond the work itself, right? I have people working in consulting that are saying, oh, I want to kind of be part of doing something for Indonesia. I have people that clients in telco saying that, oh, I want to be part of digitizing my ecosystem, right? So all of these are basically higher purposes that can make sure that it answers what, like, kenapa pagi-pagi mau berangkat ke kantor menghadapin macet? Oh, I actually have a higher purpose for this. So that's rule number 1. Okay. Rule number 1: bring your own motivation. And if we go to the next slide, how are you going to make sure that that purpose and that mastery and that autonomy is going to be proven, right? So we've done a small research, right? People always
like to kind of plan ahead. But what we're saying is set the goals for the very long, but sometimes people forget like what's the very short goals as well. Why? Because the long term is all about aspiration. The short terms are basically defining the actions, and the medium term, funny enough, it's all about anxiety. Why? Because from a neuroscience perspective, long terms gives you a sense of aspiration, right? This is actually releasing individual serotonin, right? A short terms gives you action, which releases dopamine. But the midterms gives you anxiety, and it's actually releasing, everybody knows, it starts with a C. It actually releases cortisol. So how this rule, number 2, is actually focus your attention on the long, but also focus on the short terms. What's happening in between, that's going to release that anxiety. Okay? How do you do that? This is just an illustration. So you have this aspiration, right, from a long term. This may look like a bit complicated, but this is actually a research. Ini contoh dari one of a Silicon Valley company and platform company. Jadi when you're talking about short terms, think in percentages, right? And if you're thinking about long term, think in multiples. That's why kalau kita lihat ada kayak persentasenya, short termnya mau berapa persen, tapi in the long run, what's the result? It's actually 1 times, 2 times, 3 times, or even 10 times, right? So intisari dari slide ini, if you have 1% growth every 2 weeks, it's actually 5 times within 5 years, right? So imagine kalau if you say that I want to kind of grow myself 3%, that's actually 10 times within 3 years. So the question is, what do you need to do in the next 2 weeks to achieve your long-term aspiration? Plan it out, right? It's actually, kalau pertanyaannya, oh maksudnya growth kayak gimana? Link it to what you need to kind of do. What do you want to be known for? What do you want to be known of doing something good at? So for example, if someone is basically like a product planner or someone that is basically talking about marketing, increase the numbers of users, for example, right? That's actually pushing yourself to kind of grow and have this short term, but have a long-term idea of what you want to do as well. Okay, that's it in a nutshell. I'm being told that I need to kind of move a bit faster, but that's basically set your goals for the very long and very short horizons. Okay, and again, this is all taking control because you need to kind of set it up for yourself. The tendency is you're waiting for the organization to kind of set it up for you, and that's not how you do it. Set your own personal growth objective. Okay, the third one is, while you're doing your current job, how are you actually shaping the next job that you want to have? Right? Let's assume you're motivated every day. You have your goal set. You feel more in control. But remember, kalau kita pakai data yang tadi kita bilang, you are no more than 4 years away from being, let's say, ada restrukturisasi organisasi, ada perubahan manajemen, ada mungkin ada market yang udah berubah. So you need to kind of think about what do you want to do next. And again, do not rely on HR. And again, do not rely on your managers or your supervisors to kind of tell you what is next. Take control. What do you want to do next? Right? So if you go to the next illustration, what we mean by that is, and I think everybody here agrees, if everybody here has been in an organization for more than 4 years, I guess, usually the first 6 to 12 months, it's kind of basically getting up. You're basically learning the job, you're setting the expectations, you're delivering it, right? But you need to understand for the next period, which is the second year, you need to ensure that you're already starting to kind of grow. An indikatornya apa? You're starting to kind of take control. You need to kind of set up an aspiration of what you want to do and activate that plan.
This is where karena udah belajar nih, oh celah-celahnya kayak gini nih. This is how I want to kind of grow within, right? So that's basically growing part. The third part, which is basically a crucial one, how are you reimagining things moving forward? How do I stabilize and scale what you're actually doing right now? Not about ini bukan kayak 100% in your job. If you have again extra time, how do you shape it? How can you make sure that oh ya nih kerjaan saya gini-gini aja. The third year is actually where you need to kind of think about, am I gonna stay doing what I'm doing right now? Right? And the fourth one, hopefully, and ini bisa lebih cepat, bisa lebih lama sih sebetulnya, tapi hopefully paling lama kayak gini. On the fourth year, you are starting to kind of do what you need to do to go to step one lagi, in which you move to a new job. Dan when I say a new job, bukan saya bilang, oh pindah perusahaan. Enggak, bukan harus seperti itu. Even within the same company, right? Let's say I've been doing organization design for ages. I had enough. I want to do something else, right? I want to talk more about, I don't know, data analytics, for example. That's what I had to do in my second year. And third year, I'm making up my plan. But in the fourth year, I'm making that transition. And then when I do, right now in workforce transformation, I need to kind of gear up again, learn things, make myself, but then again, change again, all within Deloitte itself, all within consulting, for example, right? So how will you be able to kind of, again, don't fall into that trap of you're going to be in one organization, which is fine, but you've been doing the same thing forever and ever and ever. So again, kalau udah sampai stage yang keempat, you go back to stage one, right? You gear up again, try to kind of get used to it again, you grow again, but then continuously do all of these three things. And again, you need to kind of take control of this one because this is not going to be given by the organization, okay? So those three things are basically rules to make sure that you can gain control of your career, right? Bring your own motivation, set the goals for the long and the short horizons, and also shape the next job while you're doing one. Okay, I know there's gonna be, I'm having a lot of questions again already, but let's kind of push through, okay? So imagine you have all of this control, right? What do you need to kind of do next? You're controlling what you want to do. You're providing yourself options. Sekarang apa? How can we make sure that we go to the next rule and it's all about you being awesome, right? Because if you have control, but you're not proving anything, it doesn't mean anything, right? So how can you prove that you are awesome in what you're doing, right? The next one might be, again, controversial. Your users, not your boss, will judge your work, right? Because what we believe in this modern work, it's an open market of talent. So banyak yang bilang kayak, oh kalau kayak gitu, saya kan nggak ada user. Well, of course you do. HR, who's the user? Employees. Finance, siapa? Everybody has a user, right? Like me, I have, as a consultant, my clients are my main users, right? Of course, ada partner, ada yang lainnya gitu. Tapi at the end of the day, my users, my client, my customers, they are the one who's judging my work. Okay, so to make sure that you are awesome, we want to make sure that whatever you do is actually creating a demand for yourself. So if you go to the next slide, imagine when your users are saying like this, oh, can we have more insights? Can you show me more? Can you make it much more simpler? Can you, lots of these things are coming from the users, right? But the question is, in order to kind of make yourself awesome, are they actually coming back to you? Yeah. So would you recommend this service to anybody else? So those kind of stuff, those are coming from the users. And your boss,
is not just about making him or her happy. It should be in between from the user feedback and what your boss is actually trying to kind of achieve, right? So again, rule number 4, your users, not your boss, will judge your work. Okay. Rule number 5, I'm getting reminders, which is fine. Work in sprints, right? Why? Because lots of people are doing this, but ini emang banyak yang di space technology, but bukan berarti ini nggak bisa di-apply. So no matter what you're doing, try to do in sprints. Why? It gives you time to pause and reflect and pivot if something is going wrong, right? So if you go to the next slide, it's actually the cycle. Every sprint has a plan, every work has a plan, right? But you need to make sure that in between there's time to pause and check. You do the work again, you pause and check again, but then within that one sprint, the sprint is done and you do a retro. The following sprint, the next week 3, for example, you go through it again and you ask those kind of questions, right? Yes, thank you, Alia. Lots of people are doing this, applying this ways of working in different kind of industries, right? So move forward. And this is the interesting part. Work from anywhere, but work out loud. So I don't mind kalau tadi banyak yang bilang, oh saya lebih suka kerja di kantor, saya lebih suka kerjanya di rumah. It doesn't matter where you are. Okay, fine. But at the end of the day, the question is, are you working out loud? Because you need to make sure that you're being visible to others, not just about the work, right? And it's all important to have all of this connection. So how do you do this? There's 5 principles and 5 levers, for lack of better words, right? So you need to figure out generosity. So if you're working on something, try to kind of do something in order to kind of help someone out, right? If in one day you are able to kind of say, oh dalam satu hari saya bisa ngebantu si ini gitu, karena dia untuk kerjaannya dia, saya tahu dia lagi butuh bantuan, help them out. Purposeful delivery, seek with a learning goal. So the question is, if you have a purposeful discovery, you're gonna have that mindset of, I'm gonna do something because I'm gonna learn something out of it. And there's a certain purpose why you're doing that, right? Having a growth mindset, already kind of discussed earlier. Relationships in the context of how are you gonna grow this ecosystem of how you're doing your work? You're getting help from others, right? And how can you make sure this is visible? And in order to kind of make sure that the 5 principle works, where kita malah ngelihat, push yourself in having these roles. Have your sense of protagonist, make yourself discoverable, be the good guy, right? Be the publisher, which is kerjaan yang udah dibikin, share it with others, publish it, right? Have a connector, have that connector role in terms of what you're doing. Coba hubungin deh, siapa who might be getting the value of this particular work outside of the initial idea. The curator, give back by reflecting. Contohnya kayak if you've done the sprint, are you doing a retro? And activists, start questioning things, right? So all of this thing is all about you being able to kind of be visible and being able to kind of make sure that your work is actually visible and you're working out loud, right? So that's rule number 6. So that's the 3 rules to be awesome, right? So again, your users, not your boss, will judge your work. You got to work in sprints, try to work in sprints, right? And work from anywhere. But the important is you got to work out loud. Your work needs to kind of speak out for you. Okay. And let's go to the part 3 and how you are actually staying ahead in terms of growth. And I've been, unfortunately, I'm given the time. So I'll go quickly on this one, right? Turn your workflow into learn flow. What does this actually mean? Again, kalau kita lihat tadi, half-life of skills is actually decreasing,
banyak yang bilang right now is 4.5 years. So kalau ada training, tadi kayak ada pertanyaan dari Aulia gitu, how do you balance? If you rely on the traditional methods of training and with the developments of new skills coming up every day, within 1 year, right? Apalagi within 1 year, and the fact that skills are going to have expiration date, you're going to need 100 day within a year to kind of cover all of the new skills that's coming up. Gak masuk akal kan? Kita kerja dalam setahun berapa hari, tapi all of the new skills yang akan muncul, apalagi banyak yang expired, itu kita udah ngitung, all of these new skills is gonna roughly take you 100 days. If you want to do everything from an organization perspective. So pertanyaan itu adalah, learning in the flow of work, how do you do it? You put it into your daily life of work. Right? So know your vision, plan your plan your ways of learning, right? Just like you plan your work. Have a plan, break it down, and bounce it with someone. Talk it with your boss, talk it with your supervisors, talk it with your peer. This is the thing that you need to kind of learn by yourself. And you can't wait from HR, right? So where does this learning happen? Come up with a user group. What can I learn from feedbacks, right? Misalkan ada operational data gitu, from a work product, what are you learning from all of these data gatherings, right? Saya sering banget ketemu klien kayak they're sitting in a pile of data, but they're not pushing it forward for their own benefit of learning something out of it. You can come up with analysis out of it, right? But yang kecenderungan yang terjadi sekarang adalah data itu dipakai untuk kepentingan strategi gitu. Tapi pada akhirnya, is there enough time actually being used to kind of analyze the data that you're doing? And that could be learning from your own individual perspective, from a group perspective, right? Kenapa tadi saya bilang lagi ada element reflection? So if you do it work on sprints, you make sure that there's always retrospectives, right? Ada reflection. Do master classes. Leverage digital resources, for example, right? So there's banyak sekali, nggak perlu nunggu LMS, nggak perlu ada undangan training. It's all there. You need to kind of come up with your own plan, right? That's rule number 7. Number 8, skill across and scale up, okay? What does this mean? If you're learning in the flow of work, you're still in the area of you can get disrupted. There's going to be big changes, and you probably may not be ready for it, right? So what do you do? If you go to the next slide quickly, yang typical career path-nya itu kan yang di kiri itu, misalkan ada gambar Me Today-nya gitu ya. The typical growth or the typical career is going upwards within one part, which is, let's say, marketing sales. But you need to kind of consider, if you want to kind of stay relevant, or if you want to kind of be awesome and having control, how are you considering yourself upskilling or reskilling across and scaling up? So contohnya di sini, right now, mungkin as a job, you're starting as a marketing sales. But as you go, you can end up as a tech op infrastructure. Consider that, right? Because you need to kind of think about where do you want to be, and it doesn't necessarily need to kind of go only one way up like that. It needs to kind of go across things, and consider that. Karena in traditional work, marketing job, mission campaign projects, heading a product, jadi brand manager, and then growth platform business portfolio, right? Tapi kalau in a modern work, extend your portfolio. Contohnya dari produk ke product owner, jadi ke misalkan jadi teknologi ataupun platform owner, atau bisa aja jadi nantinya automation for business leader, right? So move across, right? That's rule number 8. Rule number 9, master differences. Again, context differences itu banyak banget, karena complexity of course needs diversity. But ini yang di depan teman-teman sekarang, this is actually just an example of a value stream lah.
gitu kan, ya dalam konteks digital work. So the way you see it is you need to kind of master the different kind of roles within an organization, right? So what does this mean? There's always an element of when there's lots of differences, there's everyone that has a perspective of, is this thing that you're doing, it could be like a product, it could be yourself, is it feasible, right? And the second part, is it desirable, is it sustainable, and is it viable? And everybody has their own versions of how people think and how others think of that element. So you need to kind of think that from a product perspective, right? Because as you yourself, every employee needs to kind of consider them as a product as well, right? Their ideas, is it feasible? Is it desirable? Is it sustainable? And also, is it viable? Some can be feasible, but probably not desirable. Oh, it's really a good idea, not desirable, right? So that's rule number 9. Rule number 10. Sorry, that's part number 3. Rule number 10, and this is the most controversial part, well, at least if you ask me, is always run a side hustle. Right? Bukan berarti kayak, oh, you double job, enggak. Have something that is actually providing you the capability or the opportunity to run your own business. Contohnya apa? Oh, mau jualan di Instagram. Oh, saya punya startup kecil-kecilan. Oh, saya jadi influencer. Why? It's actually important to kind of see what we've learned, the difference of this idea being applied. Karena apa? In the illustration on the next slide is, if you have this side hustle, what it's actually kind of providing you is, if you have your own business on the side, right? It gives you the passion. It illustrates the passion that you have to do a certain work, right? And this is not hobbies, yeah. This is not hobbies. This is a proper thing that you can kind of lose something out of it. And it's actually providing you new skills. Saya pernah ketemu ada financial controller, tapi dia menjadi dia punya bisnis kecil-kecilan gitu. Jadi bisnis kecil-kecilannya itu kalau nggak salah punya toko apa gitu. What does this mean? It's actually financial control is talking about, oh, saya bingung deh, saya ada orang mau resign di tim saya. So it's actually providing you that perspective, right? If you run your own organization or you run your own thing, how does that apply in your own organization, right? And it's building you new muscles and new skills, and it provides you new self-confidence, right? Also, kalau udah punya bisnis sendiri, it's giving you the opportunity to kind of meet new people, and it gives you perspective. And the last part, which is most important, is if someone is investing on their side hustle, that's the quickest way to kind of learn about ownership. So you understand from an organization perspective, people who has ownership, why they have that sense of ownership, right? So those are the 10 rules. I know ujung-ujungnya tadi kita coba cepetin dikit. Tapi at the end of the day, there's 10 rules. This can be applied right away. Tried. We're not saying that all 10 needs to be done. Start focusing on some, right? Bring your own motivation. Set your goals for the long and short horizon. Shape the next job. That's all control. Work in sprints. Work from anywhere but out loud, and your users, not your boss, will judge your work. That's all about being awesome. Turn your workflow into learn flow. Skills across and scale up, and embrace differences. That's all about how you can kind of grow yourself, and start considering, well, we like to kind of say, always run a side hustle, because that's where you can definitely kind of learn right away. Okay. So now, Pak Guyup, are we good for questions? I don't know. We have our references. Probably we can have this at the very end if you don't mind, but Yep. Okay. Oke, Pak Andika.
nanya bentar nih. Tadi yang di ringkasannya tadi yang Pak Andika boleh di back dulu dikit yang bagian summary. Oke. Ini 10 nih ya. Ini kan mungkin buat teman-teman HR semua, wow. Ini bagus banget gitu kan. Karena memang idealnya kita kan menuju ke sana dan memang ada yang bahkan udah di posisi ini gitu loh. Saya udah ngelakuin semuanya, mungkin ada yang kayak gitu. Tapi apakah ini jadi juga pengaruh ke culture dari perusahaannya? Apakah itu memang harus dibuat dulu culture-nya, memang kita set up dulu supaya bisa 10 ini bisa kita lakuin atau gimana? Apa yang harus dilakukan nih untuk pertama kali buat milih dari 10 ini? Karena kan kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang memang udah punya culture yang memang very strict, very rigid gitu kan. Karena mungkin ya that's the way they think gitu. Untuk rigid, karena that's why mereka survive, karena mereka masih percaya itu. Yep. Terusnya ada beberapa yang kayaknya nggak gitu deh. Nah, gimana nih merubah atau mau memulai deh, minimal memulai dari yang 10 rules ini, Pak Andika. Ada kisi-kisi tipsnya nggak nih, Pak? Kisi-kisi, tapi ada tadi $1 million question-nya Pak Guyup itu adalah, you create culture or does culture create you gitu. That's Yes. a $1 million question kan. Dan kalau kita bilang bahwa kita harus set up culture-nya dulu nggak sih? No. What we believe, again, this 10 rules of modern work works very well if you start it individually first. Oke. So, pertanyaannya itu adalah kayak contohnya, kan ada company-company yang rigid. HR jadinya ngapain sih nih? Allow them to experience. Kalau menurut saya mulai that everybody here punya ripple effect. Everybody here, if you kind of look at the 10 rules, nggak perlu semuanya, within your own team or even within yourself, show that you're doing a couple and show that there is impact, then try to kind of menjadi penyebar lah, di lingkungannya. The question about, kan gini, sama aja kayak teknologi gitu. Kalau if we wait policy itu ada, itu nggak akan jalan menurut saya. Teknologi, saya tanya deh teman-teman di sini, kalau siapa yang pernah dari Samsung ke iPhone ataupun dari iPhone ke Samsung, butuh waktu berapa lama sih adjusting? Sama, saya pertanyaan paling gampang, dari berapa persen dari semua, ada 117 orang di sini, berapa persen yang baca instructions manualnya? Langsung ditaruh tuh biasanya tuh. Nah, Biasanya ya kan? langsung ditaruh tuh. Lebih senang ngoprek-ngoprek sendiri gitu kan? That's the same thing. So, pertanyaan itu loh, and this can be applied in change management or whatever, right? You need to kind of start doing it just yourself. Kayak misalkan saya dulu contohnya dari iPhone ganti ke Android gitu ya contohnya. Sorry nyebut merek by the way. Tapi you just need to kind of do it by yourself, right? You learn by yourself. You just do what you need to kind of do. Right? You don't wait for bisa ada panduannya. And that's where I think the extent of where HR can actually kind of help. Have the guidance of, this is the extension of what you are able to kind of do. Right? So pertanyaannya itu adalah, mulainya dari mana? Everybody in HR if you are able to kind of understand the benefit of this and it actually kind of shows the impact, that's where you start. And beberapa klien nih, ada yang it's turning this into like a big project. Yes, there are. Some of them are taking it very personal. And if you ask us, is there the correct way? No. But the question is, kayak tadi balik lagi ke yang menti yang pertama. Are you guys feeling okay? Are your employees feeling okay? If not, how are you gonna make sure that you are doing something about it? Expose them to something like this. Okay, tanya aja ke mereka, kenapa? Aduh, ini malas banget, udah nggak ada semangat. Okay, what do you want to do? Saya nggak tahu. We need to kind of change that perspective, right? Biasanya tuh HR tuh diminta kayak, sediain dong trainingnya. No, they need to understand what they want to do first, right? Ya, betul. They need to kind of, every employee should be able to kind of take control of their own career. We're helping them to kind of do that. So
mungkin jawabannya nggak langsung direct, tapi again, these are simple things that you start. You can institutionalize it later. Tapi I would rather have a situation where people are already kind of experimenting these 10 roles, and then we come in trying to say that, oh, let's institutionalize things. Let's create that sandbox. Let's create that playground where, again, from a learner perspective, okay, how can you turn your workflow into learn flow? Kita ngomong sama HR. Okay, how do you do your projects? How do you do your job? Is there elements where we can kind of inject learnings inside it? Then you can do, right? So there's always going to be two perspectives, Pak Guyup. You can do it from a personal level, and you can do it from an institution level. My suggestion, start from an individual. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tadi ngomongin culture, karena kita juga mulai dari start dari diri kita sendiri nih. Mungkin implementasinya kalau kita nyari karyawan ya kan, nyari karyawan. Nah, di sini kebetulan ada Pak Rekal dari JobStreet. Pak Rekal? Siap, Pak Guyup. Apa kabar Pak Rekal? Baik, Pak, baik. Sorry, tadi pagi sempat saya lupa ngenalin Pak Rekal hadir juga nih. Oke, Pak Rekal, tadi kan kalau kita nih misalnya dari sebagai HR atau sebagai recruiter gitu ya. Kalau tadi ngomongin kalau kita pengen ngikutin modern rules, kita punya harus either kita mulai dari diri sendiri gitu ya kan, berarti pertanyaan mulai dari diri sendiri atau mulai kita bikin culture-nya bareng-bareng. Nah, tadi Mas Andika bilang ya paling gampang ya mulai dari sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau kita nih sebagai orang, kita recruiter, HRD di sini juga nyari karyawan. Apa sih yang bisa membuat kita bikin menarik gitu ya, menarik orang-orang di luar sana atau kandidat-kandidat tuh yang akhirnya yang memang punya culture yang memang similar sama kita, atau jangan-jangan memang ada kandidat yang memang pindah kerja, nyari kerja untuk mencari perusahaan yang memang punya culture atau budaya kerja yang memang kayaknya udah masuk ke yang terus ini nih, Pak. Betul. Itu emang ada ngaruhnya tuh, Pak. Kayak kalau dari sisi Pak Rekal yang selama ini interaksi dengan teman-teman HR. Oke, pertanyaannya baik sekali Pak Guyup. Sebelumnya terima kasih juga Mas Andika. Ini benar-benar insight yang ekstensif dan komprehensif menurut saya, dan bagi para audiens di sini atau partisipan yang regular gitu ya, attend untuk sesi-sesi JobStreet, pasti udah mulai nangkep gitu bahwa it's really time to change right now gitu. Jadi kita nggak bisa tunggu lagi, kita nggak bisa menunggu sampai pandemi berikutnya. Jadi pertanyaan Pak Guyup adalah gimana sih kita bisa menarik, karena ini kan Indian gitu ya, pada ujungnya kita mau ini apply untuk kita menarik like mind gitu. Jadi kandidat menarik employee, menarik karyawan yang sesuai, yang align dengan visi misi budaya kita gitu, sehingga semua 10 rules ini bisa diterapkan automatically gitu. Jadi nggak harus di-enforce, nggak harus dipaksakan. Jadi pertanyaan Pak Guyup tadi, gimana sih caranya menarik perhatian para karyawan gitu ya, direkrut untuk menjadi bagian dari perusahaan kita dengan budaya yang similar, yang sama, yang cocok. Dan dari sisi karyawan, bagaimana kita mencari sebuah perusahaan atau posisi yang sekiranya sama dengan value saya gitu. Jadi saya bisa mengaktualisasikan diri, kurang lebih gitu ya Pak Guyup. Nah, saya coba tarik ke belakang sedikit nih Pak Pak Guyup dan teman-teman HRD profesional gitu ya. Yang pasti rekrutmen is easy gitu ya. Said no one ever gitu ya, kata orang yang hampir nggak pernah gitu. Jadi banyak parts di situ, banyak komponen, banyak elemen di situ. Apalagi Deloitte hari ini sudah kindly gitu ya, explain to us gitu, menjelaskan kepada kita bahwa ini loh sebenarnya yang harus sudah mulai diterapkan. Nah, tapi jangan lupa kita tarik dulu ke belakang. Semua ini bisa kita terapkan kalau pertama karyawan itu benar gitu ya, sudah like mind dengan perusahaan kita. Kita sudah punya budaya yang settle, yang positif, yang mendukung pengembangan diri karyawan. Kita sudah punya satu job description elemen gitu dari setiap posisi yang ada di perusahaan kita itu sudah clear. Jadi kandidat itu sudah menemukan aktualisasi dirinya sehingga dia bisa advance, dia bisa scale up, dia bisa reskilling, dia bisa grow dan sebagainya. Lalu dia mulai start melakukan yang tadi dibicarakan oleh Mas Andika gitu ya, mulai bisa melakukan kontrol diri, mengembangkan dirinya, learn the differences gitu. Kalau bisa melakukan sprint tadi dan ditunjang oleh katakan supervisor atau bos atau lingkungan kerja yang sangat mendukung untuk melakukan hal itu. Nah, kalau dari interaksi saya sendiri ya, teman-teman profesional, saya bisa katakan ada beberapa perusahaan yang sangat menolak keras kalau karyawan itu punya side hustle.
Gitu. Bahkan kalau ketahuan itu langsung dicari gitu Instagramnya, di take down begitu sampai kayak gitu. Nah, jadi sebelum kita ibaratnya meraih atau menuju ke sana, mari kita bereskan fundamentalnya dulu. Bagaimana kita meng-attract karyawan yang sekiranya akan membantu perusahaan kita grow dulu gitu ya, melakukan budaya yang positif gitu. Jadi kalau saya boleh katakan sebenarnya ada beberapa jalan sebelum menuju ke situ gitu ya. Yang pertama pastinya ada perusahaan yang masih struggling dengan bagaimana sih membuat posisi job spec yang baik gitu ya untuk satu posisi. Bagaimana sih kita merekrut yang baik? Kenapa sih kok perusahaan saya turnover rate-nya masih tinggi gitu? Kenapa karyawan saya baru gabung seminggu udah resign? Apalagi gimana dia mau growing dan sebagainya. Nah, kalau boleh saya mau share sedikit mengenai saya juga udah siapkan materi sedikit ya Pak Guyub. Jadi saya share sedikit. Boleh, Pak. Boleh? Baik. Oke. Nah, jadi saya mungkin nggak akan bicara terlalu banyak gitu karena sepertinya pertanyaan juga udah tidak sabar begitu ya, udah banyak yang mau bertanya. Jadi saya mungkin langsung saja. Jadi yang pertama itu, sebentar ya. Ini layar saya sudah terlihat ya Pak Guyub? Ya, di present Sudah ya. ya, oke. Oke. Jadi kalau dari singkat aja gitu ya, kenapa sih saya selalu membahas aplikasi real application-nya di JobStreet begitu? Karena saya tahu in the end gitu semua teman-teman di sini pasti mau bekerja sama atau mencari karyawan atau mencari talent-talent yang bisa melakukan 10 rules of modern work ini gitu ya dengan segera. Nah, tapi sebelum melakukan itu kita perlu mencari atau kita mencari dan katakan mereplenish gitu ya ranks kita, tim kita dengan talenta yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sebelum kita melakukan itu kita mesti aware dulu seperti apa sih sekarang dinamikanya di pasar. Nah, saya bisa katakan di JobStreet itu kalau bagi yang belum pernah tahu gitu ya, masih yang penasaran, itu bayangkan di masa pandemi aja itu ada sekitar dalam seharinya itu ada sekitar 780 iklan. Dan ini bisa saya katakan ini di masa yang mungkin low season gitu ya, yang peak season mungkin bisa di atas 900 mungkin hingga 1000. Nah, ini supaya teman-teman di sini rekan-rekan HRD profesional aware bahwa ketika kita mencari suatu kandidat gitu ya, kita menayangkan iklan gitu di JobStreet atau dimanapun channel yang Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu tentu akan bersaing dengan banyak perusahaan lain gitu yang eager gitu menerapkan 10 rules of modern work ini gitu dengan segera. Nah, jadi tidak membuat pekerjaan HRD itu semakin mudah pastinya, apalagi recruiter gitu ya. Jadi sehingga pekerjaan HRD di sini saya bisa katakan mereka harus evolve. Kenapa? Karena ya itu tadi Deloitte sudah mengatakan ya kandidat sekarang itu sudah harus bisa growing sendiri, motivate dirinya sendiri, harus bisa mengage skill-nya mereka seperti apa dan harus seperti apa move across the company-nya gitu atau job description mereka seperti apa dan sebagainya. Nah, namun dari pihak HRD-nya sendiri gitu, mereka juga masih struggling bagaimana kita mencari kandidat. Kenapa? Karena kandidat itu punya banyak option. Mereka itu sekarang melihat bukan kalau zaman saya dulu gitu ya, Mas Andika, Pak Guyub, kita masih pakai amplop coklat namanya gitu, lewatnya di surat kabar. Nah, jadi cuman mengandalkan itu dan sekali-sekali pakai lihat spanduk ada nggak perusahaan atau kerjaan yang lagi pasang spanduk di depan menerima walk-in interview gitu ya. Nah, kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang kandidat itu tinggal buka handphone, mereka sudah mendapatkan iklan, mendapatkan recommended jobs, ada event, kemudian ada katakan ada dari sosmed mereka, dari forum mereka, ada banyak kesempatan yang mereka bisa lakukan di situ. Jadi kita nggak bisa mengharapkan kandidat itu, oke kita menayangkan iklan gitu ya, kalau lo mau lo apply, kalau nggak ya nggak usah gitu, nggak bisa seperti itu, karena mereka opsinya banyak. Gitu ya, 780 iklan dalam sehari, ketika membaca satu iklan, mereka bisa membandingkan dengan iklan selanjutnya dengan mudah. Begitu, apalagi kalau pakai portal. Sehingga mereka bisa melihat seperti apa review pekerjaannya, perusahaannya tuh di review kayak apa, bagus nggak bintangnya gitu, nggak ada nggak yang nge-like berapa banyak nih posisi dan sebagainya gitu ya. Jadi please be aware of that gitu. Nah, sehingga kita mesti aware juga yang namanya journey. Karena journey ini pengaruhnya ya tadi itu sebetah apa sih kandidat, semerasa belonging apa dia kepada perusahaan kita sehingga dia bisa menerapkan 10 rules tadi. Sehingga mereka bisa growing gitu loh. Kalau dari journey-nya aja ketika dia melihat iklan lowongan sampai katakan Bapak Ibu engage menelpon mereka itu butuh waktu 1 bulan, itu sudah pasti journey-nya tidak akan positif dan mereka pasti akan move on katakan ke perusahaan lain atau ke iklan lainnya gitu ya. Melalui channel apa saja. Gitu. Jadi mereka bisa mungkin koordinat dengan temannya atau kita biasa sebut crowdsourcing gitu ya. Mereka cari tahu, lo tahu nggak perusahaan ini? Kok gue nggak di kontak-kontak ya? Gue udah apply dari kapan? Gitu. Atau ini ada yang ngontak gue kok gue disuruh melewatin banyak hurdle gitu ya, banyak rintangan, harus ketemu ini, ketemu itu, subscribe ini, tes ini, terus harus register ini, register itu. Nah, itu adalah semua journey.
Nah, yang akhirnya ketika mereka bergabung gitu ya, wah journey gue sampai ke sini jauh, tapi kalau mereka Worva, mungkin mereka akan stay. Bayangkan gitu ya. Tapi kalau ternyata mereka merasa sudah di dalam, sudah onboarding, ternyata kok masih banyak challenges di sini dan gue nggak bisa growing, ternyata pekerjaan gue nggak fulfilling gitu ya, kemudian nggak ada training di sini, gue nggak bisa connect dengan atau collaborate dengan tim gue dan colleague dan sebagainya. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana sih mau ensure gitu ya supaya ada structure yang jelas antara growing gitu ya dari perusahaan dari pekerjaan kita sehingga kita bisa growing dari knowledge base-nya gitu di perusahaan itu. Nah, jangankan sampai ke situ gitu loh. Ada yang kandidat sudah bergabung ternyata baru ketahuan, oh kok semua yang ditawarkan, semua yang diceritakan ketika saya di interview ternyata tidak diaplikasikan gitu. Jadi ini semua harus be aware gitu karena kandidat itu percaya atau tidak Bapak Ibu mereka kembali menelpon Jobstreet dan melaporkan hal-hal ini gitu. Oh, ini perusahaannya kemarin bilang ada ini ternyata nggak ada. Oh, perusahaannya ternyata gedungnya bukan di situ, alamatnya bukan di situ dan sebagainya. Jadi mereka akan melakukan hal ini secara baik kepada Jobstreet-nya atau mereka akan melakukan ini secara publik di luar sana gitu melalui forum-forum ya sosial media dan sebagainya. Ya, sehingga singkat saja gitu ya dari saya yakin Bapak Ibu di sini pasti sudah tahu banget yang namanya employer branding. Jobstreet sering banget menceritakan hal ini. Ini artinya Bapak Ibu juga menyampaikan bukan hanya ini loh kita buka lowongan, tapi perusahaan kita seperti ini. Perusahaan kita believe in these values. Perusahaan kita itu apa sih sebenarnya core mission-nya? Perusahaan kita itu siapa aja isinya begitu. Seperti apa budayanya? Bapak Ibu harus bisa menyampaikan hal-hal ini gitu. Jadi bukan cuma pasang iklan ya udah tunggu besok cek lagi berapa orang yang lamar. Nggak hanya sesimpel itu karena Bapak Ibu harus engage. Telepon kandidatnya menceritakan ini loh perusahaan kita seperti ini. Jadi bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu mencari sebuah department head gitu ya, tapi ketika ngobrol dengan departemennya, department headnya nanya, oh ini perusahaan apa ya, Bapak Ibu tidak bisa menceritakan atau tidak bisa menggambarkan atau mungkin tidak bisa memberikan impresi bahwa oh ya perusahaan ini adalah value-nya sama dengan yang saya cari. Nah, sehingga yang kedua pastinya membuat perencanaan rekrutmen ini sudah pasti dari mulai gitu ya, dari pre-rekrutmen sampai post-rekrutmen atau onboarding. Ini harus sudah mulai direncanakan, nggak bisa lagi cari IT, cari admin, cari finance itu template-nya sama. Gitu ya, saya mau cari orang sales, ini pakai ini aja, gini aja biasanya kayak gini. Mungkin 5 tahun, 8 tahun yang lalu, oke, caranya begitu. Jangan lupa, the job market, job seekers market is ever changing gitu. Dan sekarang very dynamic, kayak tadi Pak Mas Andika bilang, oh banyak kandidat tuh sekarang multi skilled gitu karena mereka harus upgrade skill mereka dalam waktu 4 tahun gitu ya. Bahkan perlu 100 hari untuk mengacquire skill-skill tersebut. Bayangkan. Kalau kandidat yang savvy gitu yang benar-benar paham dengan apa yang mereka cari, Bapak Ibu nggak usah khawatir, mereka pasti punya skillnya gitu. Tapi untuk mencari kandidat tadi itu, Bapak Ibu akan compete dengan 780 iklan. Ya, lalu yang berikutnya sama harus membuat iklan yang customized, powerful dan personalized. Jadi nggak bisa lagi ngomong ini loh kita punya pokoknya gaji kompetitif di sini lingkungan mendukung deh. Itu sangat ambigu. Jelaskan dengan spesifik. Yang namanya gaji kompetitif itu maksudnya apa? Oh, ada bonus misalnya gaji ke-13. Oh, kita ada commission base berapa persen berdasarkan performance yang direview setiap quarterly misalnya seperti itu. Jadi spesifik. Karena kandidat yang qualified dan relevan, mereka bukan mencari ambiguity, mereka mencari specificity. Jadi sesuatu yang jelas, clear dan bisa membantu mereka growing gitu. Lalu yang berikutnya adalah memahami kebutuhan skill yang dibutuhkan user. Nah, ini ada kaitan erat gitu ya dengan talent war, dengan reskilling, dengan upskilling. Kenapa? Karena saya bisa share aja gitu ya dari saya membantu pihak HRD atau recruiter 5 tahun yang lalu, orang sales 5 tahun yang lalu dengan setelah pandemi, salesnya itu beda, scope-nya itu beda, task, responsibility-nya sangat beda. Ada beberapa software yang mereka mesti kuasain, ada beberapa job desk yang ditambahkan di situ ya, baik reporting misalkan atau canvassing-nya mereka, atau dari pitch, sales pitching mereka, atau dari upselling-nya mereka, atau bahkan as simple as bagaimana cara membuat strateginya. Gitu. Jadi banyak yang berubah. Nah ini percaya atau tidak cukup banyak HRD yang belum menerapkan hal-hal ini gitu. Jadi mereka masih pakai template yang sama ketika sebelum pandemi atau bahkan 5 tahun yang lalu kita cari sales kayak gini mas. Sehingga sampai hari ini kita carinya masih seperti ini dan akhirnya mereka nggak dapat. Atau dapat tapi akhirnya mereka they did not stay gitu. Akhirnya harus ada attrition rate yang tinggi. Nah dan terakhir pasti harus melakukan yang namanya proactive recruitment. Nah ini maksudnya apa sih? Bapak Ibu tidak mengandalkan satu channel, pasang iklan lalu nunggu, tapi Bapak Ibu proaktif. Coba scour, lihat itu media-media, masuk forum gitu ya, lalu gunakan sourcing lain, misalkan kalau memang harus meng-call mereka gitu ya secara langsung, go ahead, silakan gitu loh. Kalau memang harus engage melalui sosial media, silakan. Kenapa? Karena kandidat akan melakukan hal yang sama. Jadi kandidat itu sebenarnya tidak hanya nunggu gitu ya, kok saya nggak ditelepon-telepon, mereka tuh cari tahu. Kenapa saya nggak ditelepon? Oh karena perusahaannya begini. Oh karena di perusahaan itu, saya nggak tahu ya, misalnya oh manajemennya masih ambaradul misalnya. They can find that out gitu loh. As simple as Google search. Gitu. Jadi be aware,
kalau kandidat itu ketika masuk ke sebuah iklan, mereka itu mempelajari semuanya Bapak Ibu. Jadi apakah perusahaan ini, bahkan sampai ada nggak program CSR-nya, ada nggak corporate social responsibility agendanya nih perusahaan gitu, itu mereka cari tahu di webpage, di forum, di social media channel dan sebagainya. Nah, sehingga kalau tadi Pak Guyup mengatakan bagaimana sih kita mencari kandidat itu agar mau gitu ya apply gitu atau bergabung dengan perusahaan kita, apa yang kita tawarkan? Apakah hanya work-life balance misalnya begitu, atau benefit misalnya oh ya ada tunjangan pensiun, ada masa kerja atau hybrid work program, atau misalnya oh ya kita dress code-nya santai kok, kemudian ada adaptable office, kamu boleh kerja di cafe dan sebagainya. Oke, ternyata ada perusahaan juga yang bilang, aduh Pak, 3 hal ini kita nggak bisa terapkan Pak. Oke, mari kita coba cari yang lain. Gaji bagaimana? Coba kita telusuri dulu. Gajinya sudah kompetitif belum? Oh, nggak bisa juga Pak gaji. Mari kita move in. Bagaimana kalau pengembangan karir dan sebagainya? Jangan lupa, tadi 10 Rules of Modern Work itu sudah mengconsider beberapa benefit-benefit dan attracting factor ini, gitu loh. Kalau ternyata nggak bisa juga, wah kita nggak punya trainer, kita nggak ada kesempatan untuk growing, kita nggak punya digital library dan sebagainya. Oke, bagaimana budayanya Bapak Ibu? Aduh, budayanya ya kita masih belum ada katakan belum ada manajemen yang jelas, orang masih multi job. Akhirnya perusahaan itu akan benar-benar struggling. Apalagi kita mau bicara soal CSR, lalu reputasi, lokasi dan sebagainya. Nah, akhirnya semua ini adalah beberapa komponen yang Bapak Ibu bisa pertimbangkan gitu ya untuk dikomunikasikan ke kandidat. Gitu. Jadi mari kita lihat secara internal. Kalau misalkan kita mau mengundang mereka, mau mengajak mereka bergabung, apa sih yang mesti kita komunikasikan gitu? Coba aja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dibantu. Jadi di Jobstreet itu kita sebenarnya selalu memberikan akses pada resources gitu ya dan insight yang ada di Jobstreet untuk Bapak Ibu gunakan dalam mendesain satu rekrutmen proses dari mulai katakan bahkan dari interviewnya gitu ya, dari bagaimana membuat iklannya, interviewnya, pertanyaan interviewnya sampai mereka onboarding gitu loh. Jadi itu sebenarnya ada resourcesnya. Kenapa? Karena kita mau Bapak Ibu di sini win the best candidate. Nah, salah satu contohnya mungkin ada yang pernah dengar namanya Laws of Attraction. Nah, singkat saja Laws of Attraction ini adalah suatu survei gitu ya atau research yang Jobstreet lakukan untuk mendalami attraction factors supaya kandidat itu bisa bergabung pada perusahaan kita, yang intinya tentu bagaimana sih kita mengetahui apa yang dicari job seeker dan bagaimana perusahaan Bapak Ibu itu memberikan suatu unique selling point gitu ya atau employee value proposition yang berbeda dari iklan-iklan yang ada di pasar saat ini gitu. Jadi ini Bapak Ibu bisa cari tahu di Jobstreet gitu ya, ada sekitar 9.800 responden di setiap negara kita lakukan ini yang ada Jobstreet, dan untuk mendalami 14 faktor ketertarikan. Nah, di sini driving factors. Nah, saya ambil contoh aja sebentar ya, bisa Pak Guyup ya, sekitar mungkin 2 menit atau 3 menit saja. Nah, simpel banget Bapak Ibu kalau yang belum pernah lihat, masuk aja ke jobstreet.co.id. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah ngecek website Jobstreet, saya sangat menganjurkan sekali-sekali coba masuk lagi gitu ya, karena udah banyak banget resources-nya sekarang. Dan di sini Bapak Ibu tinggal masuk ke sisi perusahaan gitu ya. Mungkin saya ulang lagi sebentar. Ya, ini adalah landing page-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal masuk ke sisi perusahaan. Ya, tentu ini kan dari perspektif perusahaan. Nah, di sini nanti ada insights, ada resources, Bapak Ibu tinggal masuk ke Laws of Attraction. Tentunya ada insight lainnya Bapak Ibu di sini seperti job ad report, job outlook dan sebagainya. Semua itu adalah untuk membantu Bapak Ibu tentunya. Nah, di sini kita masuk ke Laws of Attraction saja sebentar. Nah, di sini ada rangkumannya begitu ya dari setiap industri. Nah, yang kita mau coba di sini adalah Laws of Attraction. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini saya ingin menelusuri data. Nah, di sini ada beberapa katakan elemen gitu ya, industri, spesialisasi, jenis kelamin, generasi, level dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa mendalami ini dari berbagai elemen. Misalnya Bapak Ibu dari industri manufaktur saat ini, silakan masuk ke industri manufaktur. Nah, kita klik industri. Atau ada yang spesifik, wah saya sangat struggling ketika mencari kandidat IT, masuk ke spesialisasi. Atau ada yang punya agenda misalnya diversity and inclusion, kita benar-benar sekarang mau mencari lebih banyak katakan kandidat wanita, silakan masuk ke jenis kelamin. Nah, semua di sini adalah datanya dynamic gitu ya. Jadi dynamic data points Bapak Ibu bisa coba. Saya mau contohkan singkat saja misalnya industri. Kita coba masuk ke industri. Mungkin manufaktur gitu ya sekarang kita masuk yang cukup besar gitu sekarang minatnya. Nah, di sini ya apa sih yang bisa kita cari tahu gitu. Yang pertama tentu faktor ketertarikan utama adalah Bapak Ibu bisa lihat sendiri, yang sebelah kiri adalah industri manufaktur, yang sebelah kanan ini adalah seluruh responden. Kita lihat hasilnya cukup berbeda ya. Yang pertama itu peluang pengembangan karir. Itu nomor 1 sekarang Bapak Ibu. Dan ini hampir all across the board. Hampir semua industri, spesialisasi, bahkan jenis kelamin maupun
katakan level daripada pekerjaannya gitu ya. Apakah dia entry level, less than 1 year, manager, supervisor, semua itu pasti nomor satu rata-rata adalah peluang pengembangan dan jenjang karir. Makanya tadi Deloitte menyampaikan ini tuh udah di riset sama Deloitte, ternyata sekarang adalah pengembangan diri. It's all about pengembangan diri gitu loh. Bagaimana kita reskilling, upskilling dan sebagainya. Kenapa? Karena itu yang dicari kandidat. Jadi bukan gaji, oh gaji kita fantastik kok, kita kasih bonus, padahal dalam hatinya itu bukan yang dia cari gitu loh. Jadi be aware aja, dan di sini juga bisa kita cari tahu apa faktor-faktor lainnya. Nah, di sini ada presentasenya, jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau di manufaktur gitu ya, di Indonesia nomor satu adalah peluang pengembangan karir, itu ada sekitar 14%, nomor 2-nya gaji, lalu jaminan kerja. Nah, jaminan kerja ini juga kadang-kadang masih menjadi nanti dulu deh dibahas jaminan kerja, biar aja dia kontrak aja dulu, kontrak. Padahal ini ada dampak yang signifikan dari respon daripada kandidat yang melamar. Gitu. Jadi ini mau tidak mau memang suatu hal yang tabu, tapi perlu dibicarakan. Nah, yang berikutnya ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Guyup, reputasi dan budaya perusahaan. Nah, ini menjadi sangat penting gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang, di Jobstreet kita sudah analisa traffic kita, jadi setiap kandidat yang melihat sebuah iklan, mereka itu benar-benar mencari tahu perusahaannya siapa. Perusahaan ini apa yang sudah dilakukan dan apa saja, katakan exposure-nya seperti apa gitu, footprint-nya seperti apa di media sosial, mereka itu bisa cari tahu. Dan biasanya saya juga kembali menyarankan kepada pihak HRD, Pak, Bu, ada nggak katakan satu page yang menggambarkan perusahaan Bapak Ibu, apa yang sudah dikerjakan, karyawannya seperti apa, atau kalau memang Bapak Ibu punya activity sosial yang aktif, ada nggak yang bisa dipublish? Mereka selalu rata-rata jawabannya adalah, wah kita nggak sempat Pak melakukan hal itu. Padahal itu yang dicari, yang ingin di find out oleh kandidat. Karena reputasi dan budaya itu adalah nomor 4 dan 5 dari attraction factor. Baru tuh turun ke lokasi, keseimbangan, work life balance, baru ke proses rekrutmennya sendiri, baru ke kolega dan benefit lainnya gitu loh. Jadi percaya atau tidak, reputasi dan budaya ini adalah satu elemen yang dalam tanda kutip tidak perlu biaya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang di-manage secara internal. Bagaimana kita men-strategize gitu manajemen kita, apa values kita, dan bagaimana kita menerapkan itu, lalu mari kita komunikasikan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Silakan nanti main-main dari tools ini, Bapak Ibu bisa mendalami lagi apa sih yang dimaksud yang namanya reputasi. Silakan masuk ke faktor ketertarikan ini, drop down-nya masuk. Nah, Bapak Ibu bisa lihat reputasi keselamatan, mendukung keberagaman, perusahaan dengan sejarah yang jelas dan sebagainya. Bahkan ada presentasinya. Bahkan di sini ada preferential factor-nya, harus ada, senang jika ada gitu ya. Kalau ada komunikasi ini di iklannya, tidak menarik bahkan gitu misalnya, itu juga ada. Yang mana yang nggak menarik buat mereka. Nah, jadi di sini itu ada bisnis keluarga, itu tidak menarik buat orang manufaktur. Jadi kalau itu sebuah bisnis keluarga, mungkin bukan sesuatu yang dikomunikasikan dengan dengan sesuatu yang dominan gitu. Mungkin itu dibicarakan nanti saja. Nah, jadi sampai seperti itu. Nah, kurang lebih jadi begitu Pak Guyup. Jadi buat para perusahaan gitu ya, atau para recruiter, atau mungkin di sini ada yang direktur, ada bos gitu ya, ada user. Sebenarnya coba deh kita mendalami resources ini atau yang Deloitte sampaikan hari ini, lalu kita benar-benar desain gitu ya rekrutmen proses kita dari mulai job spec-nya gitu ya, benar nggak ini sudah sesuai dengan market, benar nggak ini yang dicari orang sekarang, sampai benefitnya, sampai komunikasi kita, sampai budaya kita, sampai akhirnya ketika kita menginterview mereka, kita knows exactly what we're going to communicate dan apa yang mereka cari gitu loh, orang manufaktur kah, orang hospitality kah, orang dokter kah misalnya seperti, atau orang IT dan sebagainya. Thank you Pak Rekal. Berarti kalau misalkan nih contoh tadi dari ceritanya Pak Rekal nyambungin dengan paparannya Mas Andika nih. Kan kalau kita sebagai perusahaan nih ya, kita memang udah implement itu gitu. Implement dan modern works. Kita bisa dan boleh ya kita promosin, perusahaan gue udah kayak gini loh. Based on the report from Deloitte, kayak yang kalau kita udah ngelakuin ini, bisa kita promosin gitu ya Mas Rekal ya? Sangat dianjurkan gitu. Kenapa? Ya itu tadi, kandidat sekarang itu sebenarnya mencari mereka tuh sebenarnya mau connect dengan perusahaannya gitu. Kalau zaman kita dulu mungkin Pak Guyup ya, zaman saya dulu gitu, ya ini pekerjaan lagi buka posisi gitu ya, gaji kompetitif, ya udah gue apply deh gitu, mau dia industri apa gitu, selama kita bisa bekerja dan kita bisa mendapatkan benefit yang katakan ya seimbang lah gitu ya, pasti kita akan apply. Nah, kalau kandidat sekarang nggak, mereka mau cari tahu dulu pertama, ini perusahaan ini sebenarnya bergerak di bidang apa, lalu apa yang sudah mereka lakukan, kemudian apa yang bisa saya contribute,
dan sejauh mana saya nanti akan bekerja sama dengan tim saya gitu, seperti apa. Jadi mereka tuh sampai mencari tahu sedalam itu, sehingga perusahaan itu nggak bisa lagi cuman ngomong sebatas ini ada posisi buka sales gitu ya, nanti kerjanya ABCD, gajinya segini, Anda dapat bonus ini. Mereka tuh mau tahu lebih, misalnya nanti reportingnya seperti apa, nanti ada outing nggak, nanti ada training nggak, kemudian saya nanti bisa dapat mentoring nggak, misalnya seperti itu. Nanti direkturnya seperti apa, atau bos saya seperti apa, atau misalkan nanti saya dapat benefit apa saja. Jadi itu benar-benar sampai sejauh itu. Jadi dari sisi HRD-nya atau dari sisi perusahaan yang dikomunikasikan harus lebih daripada itu. Jadi mereka harus memastikan bahwa ketika mereka mau menayangkan suatu lowongan atau posisi, coba deh buat satu mungkin video singkat gitu ya mengenai testimoni dari karyawan yang sukses story misalnya. Dari yang start dari awal di frontliner sampai akhirnya dia pegang satu departemen misalnya. Dan itu nanti di-embed di iklannya gitu, tampilkan videonya. Atau misalkan ada siapkan singkat aja gitu satu konten gitu ya dari sosial medianya mengenai posisi tersebut atau mengenai sukses story perusahaan tersebut. Apalagi ketika sebuah perusahaan benar-benar akan mass recruitment dalam waktu dekat. Coba deh siapin dari sisi marketingnya, dari digital social media footprintnya, siapin. Atau bahkan, oh ya dulu kita pernah tanam pohon misalnya, itu coba aja dipublish gitu loh, di Instagram kah, atau di Facebook kah. Sehingga ketika kandidat melamar ke pekerjaan itu dan mereka search melalui Google, kepo gitu ya, cari tahu, oh iya loh ini perusahaan kemarin nanam 1.000 pohon sama anak yatim piatu dari mana, misalnya begitu. Oh iya ini kemarin mereka outing rame-rame untuk rewards night ke Hong Kong misalnya seperti itu. Itu semua akan di take note, Pak. Kenapa? Karena trafficnya kalau kita perhatikan kandidat itu hanya mereka bukan hanya melihat iklan, mereka masuk ke website perusahaan, social media channel, Instagram, Facebook, sampai ke profil perusahaan yang mereka baca. Makanya mereka spend tuh hampir 30 menit setiap iklan. Begitu Pak Guyup. Thank you Pak Rekel. Nah, balik lagi ke Mas Andika nih. Yang di nomor 6 nih Mas Andika nih. Your users, not your boss, will judge your work. Ada kalimat yang belakang ini, because modern work is an open market of talent. Nah, pertanyaannya nih, buat teman-teman HR, gimana sih? Kan kalau seandainya misalkan para staff kita tuh bisa promosiin kerjanya dengan lebih jelas gitu, bahkan orang bisa posting di sosial medianya, I'm doing this, I'm great at this gitu kan ya. Nah kan berarti challenge-nya buat HRD kan adalah keep those talent in their company gitu loh. Gimana kalau seandainya, pekerjaan ini si Andika bagus sih di Deloitte, kenapa nggak kerja di tempat kita gitu kan? Itu gimana nih kita HRD buat retain mereka itu? Karena susah loh sekarang kalau ngelihat dari itunya semua, semua orang yang kerja bagus terlihat udah benar-benar sangat gamblang terlihat dari orang lain gitu loh, karena sosial media and everywhere. Gimana menurut Mas Andika, ada nggak tips yang gimana caranya kita HRD retain itu talent-talent yang bagus itu? Bisa, justru saya coba, saya pakai analogi malah nanti. Tapi itulah tugas HR ya. Tapi poin saya adalah yang paling lucu adalah kalau apa yang tadi Pak Rekel sampaikan itu sangat menarik gitu. Kayak apa sih yang ingin kita tawarkan? Tapi pertanyaan itu adalah yang bukan, saya setuju bahwa marketingnya itu harus jelas. Tapi at the very core, company Bapak dan Ibu, teman-teman HR ini, what do you actually have to retain the talent? What's your value proposition? Karena objektifnya kita retain talent itu adalah if you are able to kind of, bukan masalah kita nge-keep aja gitu kan. Retaining talent is actually saying that if you have more than offer, orang pergi keluar nggak masalah karena people wants to work at your place anyways. If you're able to kind of showcase that you're really good. Karena the idea of, saya rada ke atas sedikit lagi ya, open talent market gitu, analoginya itu adalah basically kayak Hollywood gitu. HR itulah agent. Saya ngambil contoh kayak gini. Kalau saya director movie producer gitu, kita semua bertiga lagi ngomongin satu film gitu. Saya lagi mau bikin film dokumenter, saya butuh orang yang saya butuh suara laki-laki yang dalam sama berat. Pak Guyup yang ada di otaknya siapa? Dalam dan berat. Dalam, berat, dan cocok buat narasi dokumenter. Si yang kulit hitam itu siapa namanya? Morgan Freeman. Morgan Freeman. Biasanya Oke, Pak Rekel sama Pak Guyup sama nggak? Otaknya sama nggak tadi mikir gitu? Iya. Oke. That's the open talent market in the future. So we're talking based on capability, tapi kita tahu job street gitu nantinya you have all of the databases
of not only people, tapi their capabilities. So perusahaan juga kayak bilang, oh, I need these kind of capabilities. Analoginya adalah produser, direktur. I need these kind of capabilities. People yang udah ada track record-nya. Kenapa Morgan Freeman langsung kepikiran? Udah pernah lihat hasil kerjaannya kan? Ya. Dan kalau Hollywood gampang tuh. Oh, dia waktu ikut project yang ini, ikut project yang itu, film yang ini, film itu, outputnya jelas tuh. Box office apa enggak, revenue berapa. Oh iyalah, kadang-kadang dia ambil kerjaan indie movie. Tapi idenya itu adalah nggak di-keep gitu. Karena market itu, antar perusahaan nanti kan besarnya itu, that's the real talent war. You're talking about the capabilities. So teman-teman HR dalam konteks retain, saya akan jauh lebih yang tadi saya mau nyambungin sama Pak Rekal. Setuju, it's all about recruiting them. But once they're in, are you giving them the promise that you gave in the beginning? Are you giving them the autonomy? Are you giving them that sandbox? Are you giving them the playground to grow? Kalau emang nggak ada, ya itu, are they able to kind of grow laterally atau pindah-pindah? Are they able? Karena if not, they're stuck. Kalau dulu kan zaman Sting ya, if you love someone, set them free, right? So pertanyaannya ya set them free karena kembali lagi based on data, trafficnya satu company banyak sekali yang apply kerja kan, banyak sekali capability. Yes, they can come and go, and that's the mindset that we need to kind of understand. As long as they're with us, we develop them. But if we are not able to kind of keep them, let's quickly find someone else and grow them. Well, karena banyak sekali juga. That's the open market actually. Analoginya masuk akal nggak tuh? Walaupun mungkin problemnya kalau kita pengen kayak gitu, kan beberapa perusahaan juga KPI buat para HRD adalah, jangan banyak yang keluar nih, attrition-nya jangan tinggi-tinggi nih gitu. So biasanya yang saya ajak ngobrol tuh kalau ketemu klien itu adalah why. Karena yes, the objective is attrition is high. The question is why. That's the real problem kan. Yang tampak itu adalah problem kita orang keluar. Problemnya itu adalah kenapa orang keluar. Is it related to their HR? Karena bisa aja, by the way, untuk teman-teman HR, bisa aja it's not about the HR issue. It's actually about the business. It could be. So ketimbang kayak langsung, KPI-nya dikasih, tahan dulu, kenapa dibebanin ke kita? It's because of the market right now is not good, and it's because of the competitors is doing like this. Bukannya bebannya HR, kenapa harus nge-keep orang gitu. So double down on what's the main problem statement gitu. Oke. Harus dianalisa dulu kenapa attrition-nya tinggi. Karena kadang-kadang ya itu tadi, ya mungkin kita sebagai HRD ini kayak apa ya? Dokter gitu loh. Ada masalah HRD urus. Staff bermasalah HRD urus. Banyak yang resign HRD urus gitu loh. Ini kadang-kadang kita sebagai HRD juga sebenarnya job desk gue apa ya? Saya ada analogi gini. Pak Guyup, Pak Riko suka basket ya? Atau nggak siapa deh? Pernah suka. Yaudah, saya ambil contoh gini. Dari konteks yang paling pernah manage kayak tim olahraga. Poinnya itu adalah if we are able to have a team that is independent and able to kind of show impact, manage mereka lebih gampang apa gini, manage high performer sama low performer lebih susah yang mana? Kalau high performers saya rasa lebih susah. Kenapa? Karena kalau saya nggak bisa kasih yang baik ke mereka, mereka akan pindah cari yang lain. Good, that's one. Mas Rekal sama juga. Kalau saya sih dari pengalaman ya, gitu ya, manage yang low performer itu butuh time pasti, lebih banyak time. Jadi poin saya lah sama aja kan, ada hal yang diurusin gitu. Tapi poinnya adalah if you focus on hiring the high performers only, problemnya akan berkurang jauh signifikan. Tapi you need to kind of revisit what is the true role of an HR.
it's providing them options. Kalau ada orang bermasalah, bukan yang kita, ya itu tadi, bukan yang kita harus training segala macam. No, we need to kind of make sure that kita punya tim orang employee yang sadar bahwa it's up to them. Mereka 80% tuh it's up to them to kind of perform, to kind of be impactful segala macam. It's up on them. Kasihan HR ini kayak disalah-salahin mulu gitu kan. Oke. Bukan salah HR. Ya. Tadi ada satu juga nih Mas yang tadi statement yang autonomy is not given, it's earned. Ya. Ya. Ada beberapa yang mungkin kita sering ngobrol-ngobrol itu dengan para teman-teman di HR itu ketika mereka interview karyawan dan karyawan baru itu banyak yang memang karyawan-karyawan baru itu mungkin mereka punya skill yang bagus gitu ya, punya skill yang bagus, kemudian mereka juga punya pengalaman, tapi dari different industry yang mungkin butuh waktu untuk really understand their business now gitu loh. Tapi mereka udah, gue kan udah punya pengalaman sebelumnya. I want to have the autonomy. Walaupun kalau mungkin dari observasi hiring manajernya, lu aja belum ngerti ininya gitu, flow-nya. Lu pengen minta otonomi, seberapa otonomi. Nah, gimana nih menuju ke sana untuk ngasih this is time for you to have the autonomy. When kita teman-teman dari HR ngebantuin para hiring manager, ada nggak checklist yang bisa kita kasih guidance ke hiring manager? Ini loh, kalau tim lu udah punya checklist seperti ini, dia udah bisa punya, lo bisa kasih mereka otonomi. Ada nggak? Atau memang sangat spesifik untuk tiap user berbeda-beda? Kita coba ingat-ingat waktu pertama kita jangankan yang udah punya pengalaman, Pak Guyup. Kita bertiga gitu ya, bayangin waktu pertama kali kita kerja deh. Ada bos yang micromanage, ada bos yang, oke, menurut lo maunya bagusnya kayak gimana? Lebih prefer bos yang mana? Yang ada yang micromanage yang kayak kadang-kadang, ada juga nih dulu saya pernah bertemu, ya kita nggak ngomongin masa lalu ya, udah lupa lah gitu. Tapi ada kan yang bos yang laptopnya di sini, kepalanya di sini gitu ya. Right. Impact-nya gede nggak? Gede kan? Jadi menurut saya, kita kalau pakai kacamata from that employee, what kind of levelnya adalah sejauh apa? Kalau Pak Guyup tanya, saya paling anti yang namanya kayak, ada list, karena ini apply buat semua. Yang pertamanya adalah, you need to understand your team gitu. So this is a job for every manager above that is actually managing a team. What's their style? What's your employee style? Ada yang butuh guidance, ada yang butuh level of guidance, ada yang justru nggak sukanya di belakangan. So try to understand that first. Tapi dari level of autonominya itu adalah tiap manager juga, dan from a company perspective, culture-nya kayak gimana? Are you allowing them to take risk or not? Karena kalau kita bilang, okay, as long as it's a manageable risk, go ahead. Of course, there's going to be fallback segala macam. Saya ambil contoh real gitu. Mungkin ada Nadia, ada Tasha, mungkin mereka kesel gitu kan. Cara saya sama Tasha, cara sama Nadia beda. Saya tuh udah meyakinkan bahwa kalau tiap ada project, misalnya saya ada beberapa project nih, banyak nih. Saya tuh dari awal udah bilang bahwa at what point you don't need me in this project. And itu saya menjawab langsung pertanyaan Pak Guyup. Jadi indikatornya apa? Indikatornya adalah when I'm not needed anymore. But that's my aim, to make sure that this project doesn't need me anymore. Project doesn't need me. Awal-awal mungkin kayak yang stakeholder management, masih ada saya segala macam. Tapi itu kayak tadi tuh ada policy-policy ataupun ada aturan-aturan yang masih harus dipelajarin. Itu tadi up to certain point, dia kalau saya sih ready-nya otonominya ya itu pelan-pelan udah bisa gantiin belum. That's your autonomy, but you need to understand the different kind of styles. But that's the leadership issue, right? That's a culture thing as well. Berarti tapi juga ada dari dua sisi juga ya Pak ya. Misal selain kitanya sebagai leader juga kita harus tahu anak buah kita, tapi juga dari anak buah kita juga harus
managing upward juga harus jalan juga kan. Itu dua sisi. Ya. Dua sisi yang oke. Nah, Mas Rekal, balik lagi ke Mas Rekal nih. Tadi kan Mas Rekal bilang ada survei yang mengatakan kalau kandidat atau karyawan tuh juga pindah loh, ngejar suatu perusahaan yang leadernya seperti ABC gitu. Masih ada nggak sih Pak yang kandidat yang nelpon ke Pak Rekal nanya, ada nggak perusahaan pemimpinnya kayak gini gitu? Nanya ke Pak Rekal, minta kisi-kisi, biar saya ngelamar ke situ Pak Rekal. Gitu. Oke. Masih ada nggak tuh? Jadi memang kalau dari pertanyaan Pak Guyup, gimana sih ada kandidat yang masih mau tahu gitu ya bagaimana sih sebenarnya ujungnya perusahaan itu ya, kurang lebih gitu ya Pak Guyup ya. Kalau jawabannya sih tergantung Pak Guyup. Jadi kalau posisi itu, jadi gini, kalau dia seperti ya kalau menggunakan kata-kata Mas Andika gitu ya, kalau dia high performer gitu ya, pasti dia pertanyaannya akan lebih nyeleneh Pak. Gitu. Jadi kalau kebetulan saya lagi ngobrol sama kandidat yang high value gitu ya dan yang high performer, pasti pertanyaannya itu bukan soal gaji, bukan soal ini benar ya kerjanya begini, enggak. Pertanyaan dia tuh pasti, ini perusahaan direkturnya siapa? Gitu ya. Ini perusahaan sudah saat ini akan bekerja sama dengan perusahaan asing enggak gitu, atau misalkan perusahaan ini ada ada kerjasama PMA enggak, misalnya gitu, modal asing. Kemudian kalau dia tahu kebetulan misalkan, oh ini ownernya si itu ya, kayak gimana itu bapaknya. Nah itu kan terus terang kita kan nggak punya sampai ke dalam itu ya Pak Guyup ya, sampai seperti apa orangnya. Ya mungkin saya bisa sampaikan saat ini memang dari perusahaannya menyatakan bahwa ownernya ini hands on, turun langsung, paling sejauh itu. Atau misalkan iya saat ini memang perusahaannya langsung nanti Bapak dan Ibu akan langsung berdiskusi langsung dengan si owner gitu. Jadi ada bahkan yang lebih menarik lagi, kadang-kadang kalau posisinya ini kritikal gitu ya dan sangat strategi di dalam internal perusahaannya, itu ownernya langsung Pak Guyup yang turun. Jadi kita jadi saya nggak deal lagi dengan HRD. Jadi deal langsung dengan ownernya. Kenapa? Karena ownernya merasa kandidat ini hanya bisa di brief dan hanya bisa saya diinterview oleh saya. Itu ownernya sendiri yang bilang. Nah jadi ada yang terjun, dan biasanya perusahaan model ini tuh biasanya perusahaan yang digital startup atau IT base. Terkadang ada manufaktur gitu ya, tapi manufaktur yang skala tidak terlalu besar. Atau yang lebih penting lagi, si ownernya ini tahu banget bahwa dia bisa menawarkan unlimited benefit atau salary yang highly kompetitif. Makanya dia mau tahu langsung kandidat itu kayak gimana. Nah begitu. Jadi kalau kandidat itu tahu bahwa ini perusahaan siapa gitu ya, atau dia mengenal perusahaannya, atau dia mungkin kurang lebih sudah pernah membaca mengenai insight daripada perusahaannya, maka dia akan tanya-tanya mengenai manajemennya. Gitu. Tapi di luar itu bagi perusahaan yang umum gitu, misalnya mencari admin dan sebagainya, mereka basically cuma mau tahu oke, berapa lama saya bisa diproses gitu. Jadi itu aja. Jadi bedanya yang high performer dengan tidak, yang high performer benar-benar mau tahu dalamnya. Kalau yang tidak itu seberapa cepat dia bisa kerja. Kurang lebih gitu. Oke. Mas Andika, balik lagi. So, buat teman-teman HRD, apa hal yang pertama yang harus dilakukan supaya saya bisa melakukan yang 10 hal tadi? Apa yang paling gampang? Selain mulai dari start from ourselves, berarti apa lagi nih as an organization? Sorry, saya pakai kacamata konsultan ini. Saya pakai konsultannya. Tiap klien kan kalau mereka bilang, kita mulai dari mana ya? Identifying the problem first. So the 10 rules of modern work will really help if you have a specific problem. Saya punya problem tentang saya nih, karir saya nggak jelas nih gimana ya. Kayak tadi tuh, karir saya mandek nih. Focus on the growth part. 7, 8, 9. Saya nih gimana ya, saya kerjanya nih ya itu tadi tuh, kok saya invisible. You focus on being awesome from your work. Atau yang pertama, kok saya tuh nggak tahu mau kemana ya, saya nih nggak jelas nih saya di company ini. Focus on number 1, 2, 3 first. So focus on an individual problem first, or dari kacamata HR gitu ya. What's your biggest problem of the talent pool? Focus on which roles can help that problem. Kita nggak bilang bahwa apply to 10 roles and then something can happen. No, focus on the problem
and then let that become a success story by itself. Saya ngasih contoh, ada pertanyaan kalau nggak keberatan Pak Guyup ya. Dari Bu Intan, dia nanya, can you share about how you can apply the 10 rules of your daily deliverables, especially in side hustle? Rule number 10. Saya nggak perlu, banyak sekali di tim saya sekarang nih, ataupun di satu yang punya side hustle. Contohnya ada yang punya art gallery. What does that actually do in terms of on a daily basis ya? So it gives them like the passion, basically gives you the energy. Karena dia bilang, you understand the passion of running a business. So kayak gampang kan, kayak misalkan saya ngomongin tentang klien project-project tertentu. Can you imagine your business right now facing this problem? You know why clients are kenapa klien-klien itu pada pusing banget? Iya, karena this person is experiencing that thing. He has something that he's really passionate about, and there's a problem. Right, on a daily basis, in terms of dari konteks keseharian, dan ini apply nggak hanya di konsultan kan. When you're talking about the financials, about the business acumen, ada teman saya yang punya bisnis jualan baju lah kasarnya. Simple as jualan baju. Ada yang punya Indomaret, ada yang nyebut merek lagi. Ada yang punya Minimaret gitu kan. How does that apply? You know the business acumen, tapi dia kan sebenarnya konsultan. The level of business acumen is yang tadi saya nyambung sama rule yang bilang bahwa your workflow becomes your learn flow. You're learning from your side hustle, then that's a lot. Kayak contohnya ada yang Minimart ini. Akhirnya ini malah di klien gitu. Mereka bilang, wah saya ngerti deh kenapa kadang-kadang organisasi susah banget ya punya masalah orang. Karena saya ngurus Minimart aja susah banget ngadepin kasir-kasir saya. Ada 2 orang resign itu ternyata repot ya. Bayangin satu organisasi. So that's why we said side hustle is not just about the money part. It's actually understanding how a business works. Because there's an element of you're bringing your passion there, right? You're building new muscles. Yang you're meeting with new people, gitu kan? Karena yang art gallery ketemu sama siapa aja, yang jualan baju ketemu sama siapa aja, yang apalagi yang wedding, you meet new people, new stakeholders. Itu juga from a working perspective, kan that's an extra help of kalau hanya ngandelin dia kerja aja, oh saya ketemu sama klien aja gitu, pas meeting aja ketemu. Ini mau nggak mau mereka dia ketemu klien dia sendiri kan? Iya, betul. Yeah. So all of these concepts, all of these activities, it's helping one another. So that's why I said do a side hustle. And ini kembali side hustle bukan hobi ya kayak yang cycling, main sepeda, yoga, bukan itu. Kalau if you run a yoga business, yeah good. If you run a cycling session or whatever, sepeda, Okay. So that's why. Yang penting tahu batasannya kapan ngelakuin itu kan ya. Ya. Kalau pas lagi di project ternyata wah toko saya lagi kosong, wah Mas saya izin dulu ya Mas. Itu gimana? Nah, as simple as pada akhirnya juga adalah well kalau rigid, kalau mau being very rigid, kalau saya sih melihat bahwa impact-nya terhadap performance seperti apa, and give them the reality. It's like your main job is this, and give them that option, gitu. Kalau saya sih kembali lagi, bukannya kita kasar, like if they decide that that's their thing, karena banyak juga yang sekarang kan in reality banyak sekali tuh ada masa-masa di mana banyak orang resign karena I'm building my own startup, saya baru dapat funding. So be it, masa kita bilang kayak enggak sini aja dong gitu. No, let them be. Some of them are coming back, or some of them are bigger than ever, which is a good thing. Right? Tapi coming to Pak Reikal's point, everybody's showing their value proposition. If someone is saying that, is this company allowing me to kind of do, side hustles? Is that a thing? Fine from the beginning. Right? Because I have this thing, I want to kind of make sure that I manage. Of course, my priority is still on my daily job, but I just, for your information, I have this thing or whatever. Okay. Alright. Thanks Mas Andika. Wah, kita lewat. Waduh, lumayan. Oke. Final statement dari Pak Reikal, boleh buat closing statement gitu-nya. Oke.
Jadi singkat aja kalau dari saya, sekali lagi buat Bapak Ibu, rekan-rekan HRD, professional recruitment di sini, hiring manager dan sebagainya, please talk to your account manager gitu ya mengenai apapun yang Bapak Ibu sekarang mungkin sedang hadapi gitu ya. Apakah itu mau mungkin ada rencana jangka panjang atau belum ada saat ini, tapi just discuss gitu opsinya seperti apa. Karena terus terang jobs itu sekarang banyak sekali perubahannya. Kalau Bapak Ibu yang udah lama nggak partner dengan Jobstreet gitu ya, Jobstreet itu udah banyak sekali perubahannya gitu. Jadi sekarang ada berbagai tipe iklan yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menjangkau atau merich kandidat yang mungkin sedikit different gitu ya, different types. Dan juga ada pilihan produknya juga. Jadi karena terus terang termasuk saya dan tim saya gitu ya masih actively engage dengan yang namanya Premium Ad Plus. Bapak Ibu kalau nanti tertarik silahkan. Karena saya masih juga banyak temukan gitu Bapak Ibu di sini iklan yang katakan masih belum up to standard gitu. Katakan benchmarkingnya masih sangat low sehingga responnya cukup rendah, dan itu bisa sebenarnya Bapak Ibu diskusikan dengan tim di Jobstreet. Jadi kalau memang ada mungkin tidak paham gitu gimana sih saya kalau mau cari anak sales tuh, coba deh diskusikan dengan Jobstreet. Kita nanti pasti ada tim yang standby. Kalau Bapak Ibu butuh technical expertise juga Jobstreet ada workshopnya. Jadi talk to your account manager, nanti we can give you more information and insight. Ya, thank you. Apalagi kalau emang udah mengaplikasikan tadi ya 10 rules tadi ya gitu ya. Oke, bisa silakan promosi di iklannya. Oke, Mas Andika, closing statement from you. So, again, kalau saya balik, let's not deny ourselves that the future is already here, right? And the way that we're gonna do something about it is we need to kind of start from ourselves. So that's the whole point of having this 10 rules of modern work. It's actually an opportunity to kind of look at yourself and figure out, is there a problem within yourself that you want to kind of start? And then move and kind of scale up from there. Can you kind of make it bigger within your own ecosystem, which is basically from an HR perspective and within your organization. So that's it. Oke, thank you Mas Andika, thank you banget Mas Rekal atas hari ini. Bapak Ibu semuanya, semoga paparan kita hari ini, pembicaraan kita hari ini bisa bikin insight baru buat Bapak Ibu semuanya. Mulai dari diri kita sendiri, perubahan apa yang akan kita lakukan pada hari ini, karena sesuatu yang hari ini kita lakukan lebih baik dibanding kemarin, akan impact-nya akan jauh lebih bagus lagi. Oke, sampai ketemu di webinar bulan depan. Buat Bapak Ibu semua, nggak usah khawatir, rekamannya Bapak Ibu juga tetap bisa lihat di website kita ya. Tinggal Bapak Ibu ke hirer site kita, lalu tinggal lihat aja insight dan kemudian cek di Morning Talk Jobstreet. Oke, jangan lupa pesan-pesan dari Jobstreet. Kita tidak pernah menanyakan tentang password dan login kepada Bapak Ibu, karena itu kita tidak pernah, seandainya pun kita ada riset, kita pun ada update, kita tidak pernah akan meminta hal itu kepada Bapak Ibu. Dan bila Bapak Ibu membutuhkan bantuan dari Jobstreet, silakan kontak ke kami, ke account manager Bapak Ibu, ataupun langsung ke customer service kami. Akhir kata, sampai jumpa, salam sehat semuanya, sampai ketemu bulan depan. Terima kasih. Bye Mas Andika.